Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita diberi lagi waktu dan kesempatan yang baik untuk mendengar, menerima kebenaran firman Allah, dan patut untuk kita syukuri kepada Tuhan. Untuk itu kita akan segera melihat pembacaan kita pada malam hari ini di dalam program Renungan Susanim. Saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, dimulai pada ayat yang pertama dan seterusnya. Kita membacanya. Allah, kota benteng kita, itu perikopnya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamotnya, dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang, di dalam laut sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dan kita melihat, walaupun kita tidak melihat secara langsung dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihat melalui tayangan-tayangan di berbagai media yang ada, di media sosial maupun di media-media lainnya, kita mendengar. Dan seluruh peristiwa-peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar, itu seolah-olah memberikan sebuah ketakutan yang besar bagi kita, bagi manusia-manusia yang ada di bumi ini. Mengapa? Karena peristiwa yang terjadi itu menimbulkan sebuah trauma, tetapi di satu sisi menimbulkan sebuah pendekatan kita yang lebih lagi terhadap apa yang disebut dengan spiritual, kebatinan kita, kerohanian kita. Nah, apalagi peristiwa yang baru-baru terjadi di Myanmar dan Thailand,
itu sangat membuat orang banyak itu merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, mulai ada rasa cemas karena disertai dengan pemberitaan-pemberitaan yang mencekam, pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu terjadi, belum tentu pasti terjadi ke depan, menyangkut peristiwa yang sama akan terjadi di negara kita ini, ya. Jadi itu yang membuat banyak manusia, banyak orang-orang percaya juga kemudian mulai muncul ketakutan, kekhawatiran yang agak berlebihan, ya. Padahal kita belum tahu secara pasti apakah itu akan terjadi, ya, di masa yang akan datang, ya. Artinya dalam waktu yang dekat, karena di dalam pemberitaan akan terjadi pada tahun ini, di bulan ini sudah ditentukan lagi tahun dan bulannya. Hanya tanggalnya aja belum ditentukan. Nah, itu pemberitaan-pemberitaan seperti itu yang kita terima, yang kita dengar berdasarkan historikalnya adalah peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi mengenai gempa bumi dan sebagainya. Nah, saudara, memang Alkitab sudah mencatat hal-hal yang seperti itu akan terjadi. Ya, di satu sisi adalah untuk memperingatkan para manusia bahwa ada yang lebih berkuasa di atas bumi ini. Ada yang lebih memegang kendali, ya, lebih berkuasa memegang kendali, lebih berkuasa, dia berdaulat atas segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Itu mengingatkan sehingga yang diharapkan manusia-manusianya akan pada sadar, akan pada tobat, akan pada berbalik, ya, kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita seolah-olah membalikkan norma sosial dari yang lazim pernah mempengaruhi manusia dalam sejarah festival yang terjadi pada masa-masa yang sudah lampau. Festival itu adalah festival yang disebut Venesia, yang populer pada waktu itu. Ya, Venesia yakni pesta dengan menggunakan masker, ya, atau pesta yang menggunakan dengan istilah lain topeng. Nah, itu Venesia. Dan bisa melakukan apa saja walaupun itu melanggar hukum. Itu pesta pada waktu itu. Nah, mula-mula adalah sebuah bentuk respon, ya, terhadap sebuah tekanan hierarki dari pemerintah, ya, atas pelaku-pelakunya itu adalah kaum elit, yang kaum elit Eropa pada abad yang kurang lebih pada abad-abad yang ke-13. Untuk apa? Menghilangkan batas-batas antara kaum bangsawan dan rakyat jelata yang kemudian dijadikan sebuah pesta atau karnaval. Nah, dengan berbagai kebebasan, sekalipun melanggar aturan, sekalipun melanggar undang-undang. Nah, mereka dapat bersenang-senang termasuk melakukan cinta terlarang. Dan tanpa harus mereka takuti, tanpa harus mereka takut diketahui oleh siapapun, ya namanya juga melanggar hukum. Dan alih-alih wajah mereka itu ditutup dengan yang namanya masker. Itu festival, ya, yang pernah terjadi di masa yang lampau yang disebut Venesia. Nah, adalah sebuah norma sosial yang terjadi pada saat itu. Nah, bermula dari sebuah petualang cinta yang termasyhur pada abad 18 yang dipengaruhi oleh festival tadi. Itu, ya, di dalam, kalau kita ingat tentang legenda, ada sebuah legenda Giacomo Ghost Gasanova, tentang itu. Nah, itu berawal dari festival tadi itu, ya, berawal dari festival itu. Nah, kemudian ini menyangkut norma sosial.
Penulis Mailing dalam bukunya, dia menulis Venice and the Veneto. Nah, saya tidak tahu itu bahasa apa. Ya, dia menulis Venice and the Veneto. Mengungkapkan kalau karnaval tersebut dipengaruhi oleh sebuah tradisi. Ya, sebuah tradisi yang disebut Sartumalia, ya, di era sejarah Romawi kuno pada waktu itu 500 tahun sebelum Masehi. Nah, untuk menghormati dewa apa ya waktu itu? Dewa Saturnus, ya. Dewa Saturnus, peserta festival melakukan kebebasan apa saja, ya, termasuk seks bebas. Nah, tanpa dihukum dan dengan menggunakan masker. Kemudian para budak dapat duduk dengan bangsawan, makan minum dan berpesta. Akhirnya yang kaum jelata bisa duduk bersama-sama dengan kaum rakyat jelata, ya, bisa duduk bersama-sama dengan para bangsawan ini karena protes tadi itu. Ya, mereka melakukan itu. Akhirnya kemudian diperbolehkan, diizinkan, ya. Karena semaraknya rakyat membludak untuk menekan tentang hierarkis ini. Nah, simbol dari sebuah kebebasan Saturnalia yaitu tentang jiwa dalam keabadian yang kemudian mempengaruhi peradaban dunia dan berbagai tradisi keagamaan. Perayaan umat Kristen disalahartikan, ya, seperti Lord of Mirsul, ya, atau Abbas of Andrisen, dan ada satu lagi, yakni pesta liar yang menjijikan dan memabukkan. Ya. Jadi ini pelencengan. Hari raya orang Kristen, perayaan umat Kristen dilencengan, disebut sebagai pesta liar yang menjijikan dan memabukkan. Ini sebuah pelencengan. Nah, itulah sekilas tentang karnaval, tentang pesta Venesia yang terjadi, karena menyangkut yang melatar belakangi adalah norma sosial, yaitu dari kaum rakyat jelata, antara kaum rakyat jelata dan para bangsawan atau para elit global, elit global yang ada pada waktu itu. Waktu itu elit global sudah ada. Ya, kemudian berlangsung sampai pada saat ini mereka kemudian mengambil sebuah posisi untuk menguasai perekonomian dunia, ya, dan menguasai geopolitik tingkat dunia. Nah, itu yang terjadi, itu fakta sampai pada saat ini. Nah, kemudian kita lihat di dalam hal ini, dalam pandangan teologi, dalam pandangan Alkitab yang kita baca. Masker, topeng dijadikan sebagai sarana untuk membalikkan norma sosial. Ya, di sisi lain. Nah, di dalam Mazmur pasal 46 ini adalah sebuah bentuk nyanyian Bani Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Nah, sebagian besar mereka bertugas di kemah suci yang secara khusus sebagai kelompok nyanyian atau kelompok paduan suara. Kelompok paduan suara wanita yang akhirnya disebut sebagai alamot. Nah, itu. Jadi ini adalah kelompok paduan suara wanita, di mana saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu memang diperlukan ada sebuah kelompok, ada sebuah komunitas yang terbangun khusus untuk melayani di dalam bidang pujian, di dalam bidang nyanyian, karena ini dianggap dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan menyukakan hati Tuhan, ya, menyukakan hati Allah. Maka terbentuklah komunitas, terbentuklah kelompok nyanyian, kelompok paduan suara itu. Nah, saudara, kemudian nyanyian dalam Mazmur ini dipakai untuk memberi sebuah semangat kepada Raja Hizkia, Raja Yehuda pada waktu itu untuk menghadapi Raja Asyur atau Sanherib dan pengaruh-pengaruhnya. Mengapa?
Ya, karena kita lihat bangsa Asyur selain kuat secara militer, tetapi dia juga memiliki sebuah pengaruh yang besar, yaitu sihir, ya. Sangat kuat karena bentuk-bentuk persundalan menjadi lambang Asyur pada saat itu. Jadi mereka selain kuat militer, mereka kuat di dalam hal sihir. Nah, Herodotus sejarawan abad 5 sebelum masih melalui prisma Taylor, Prasasti Tanah Liat mencatat sejarah pengepungan Raja Asyur atau Sanherib terhadap kota Yerusalem. Bahkan Raja Hizkia dicatat sempat tunduk dan membawa upeti kepadanya 30 talenta emas dan 800 talenta perak dari berbagai harta. Tapi dalam catatan 1 Tawarik pasal 31, Raja Hizkia melawan dengan nyanyian dan korban-korban bakaran. Salah satunya adalah nyanyian yang ditampilkan, yang dicatat di dalam kitab Mazmur ini, yang kemudian menyertai dia di dalam tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Ya. Dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-8, mereka memandang Tuhan dengan mata iman mereka kepada Tuhan. Kemudian nyanyian Mazmur dalam pasal 46 menyatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi tidak ada rasa takut termasuk bencana, dan bencana alam maupun bencana manusia. Tidak perlu ada rasa kecemasan, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Karena Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Itu sudah tercatat di dalam ayatnya yang kedua. Nah, bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan dunia ribut dan goncang. Terjadi sebuah perdebatan, perbedaan, ya, dan dengan kekuasaan masing-masing, dengan apa yang dia kondisikan, yang dia kuasai masing-masing, ya. Kemudian menghadirkan tangan-tangan manusia yang kuat, tetapi dengan nyanyian, dengan suara, ya, diperdengarkan. Artinya dengan nyanyian Tuhan, dengan suara Tuhan diperdengarkan, maka dikatakan firman Allah, hancurlah seluruh bumi, semua hegemoni, semua kesombongan, oleh karena Tuhan Allah pemilik segala yang ada di kolong langit ini. Tidak ada yang dapat memegahkan diri dengan kuda dan kereta, pasti runtuh melalui kita memperdengarkan nyanyian-nyanyian itu, ya. Jadi nyanyian dapat merubah. Dia dapat merubah segala sesuatu dan tidak memberikan ketakutan atau kecemasan, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita memandang pekerjaan Tuhan, mari kita memandang Tuhan, mari kita memandang ladang-ladang Tuhan dengan mata iman kepada kita. Buka topeng itu, jangan kenakan topeng itu, jangan kenakan masker itu lagi, jangan pura-pura kita tutup muka untuk tidak melihat orang-orang yang sedang dalam kesulitan meminta tolong, orang-orang di dalam penderitaan untuk mengharapkan sebuah pertolongan, mungkin dari anak-anak Tuhan, dari gereja Tuhan. Tetapi karena kita tutup muka itu, karena kita tutup dengan masker, kita mengenakan topeng itu, maka kita tidak mampu menjangkau yang harusnya kita mampu menjangkau untuk memberikan pertolongan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada firman Allah. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, maka kita harus kuat, maka kita harus mampu untuk dapat mengulurkan tangan-tangan kita kepada orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan dari saudara dan saya. Saudara, tidak mengenal, ya, tidak ada batasan apakah dia umat Tuhan atau tidak, apakah dia domba atau kambing. Tidak, saudara. Tetapi kita melihat dari segi kehidupan manusia, makhluk sosial, saudara. Mari mengubah sosial itu. Memang tidak gampang, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang itu dengan kacamata iman kita kepada Tuhan. Jangan mengenakan masker lagi. Jangan mengenakan topeng itu untuk melihat orang-orang yang perlu mendapatkan uluran tangan, bantuan dari anak-anak Tuhan, dari gereja Tuhan itu.
Sehingga apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah senang memperdengarkan suaranya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita memperdengarkan suaranya. Jangan anggap remeh nyanyian-nyanyian yang kita ungkapkan, yang kita nyanyikan. Tuhan mendengar nyanyian-nyanyian itu. Dan nyanyian itu sangat berpotensi untuk merubah segala sesuatu. Sangat berpotensi untuk merubah kehidupan sosial seseorang. Dan memberikan sebuah pandangan baru. Dan dia mengenakan kacamata itu, memandang bahwa ada yang lebih berdaulat, ada yang lebih berkuasa daripada sekedar kekuatan-kekuatan geopolitik yang ada dalam dunia ini, kekuatan-kekuatan ekonomi yang dibangun oleh tangan-tangan manusia, tetapi ada jauh yang lebih kuat, yang empunya langit dan bumi, yang empunya kerajaan surga, yang empunya segala makhluk-makhluk sosial, yang empunya segala makhluk-makhluk yang hidup dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di bawah kolong langit ini. Dialah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang memberikan pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami semua, memberikan kami kekuatan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan salam. Semangat, sukses selalu. Haleluya.